Oke, teman-temanku semuanya, kembali lagi kita berbicara mengenai kenapa ya fitur COD atau bayar di tempat di aplikasi Lazada tidak aktif ya. Contoh seperti ini, di sini teman-teman tidak ada ya atau tidak aktif dan dia berwarna abu-abu ya. Jadi di sini tidak berlaku untuk bayar di tempat. Nah, untuk pembayaran lainnya di sini berlaku teman-teman ya seperti transfer bank. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ya ke bagian itu, di sini teman-teman juga harus tahu dan harus pahami ya supaya nantinya juga ya di bagian apa ini teman-teman ya bisa kita menggunakan fitur COD ya. Misalnya ini di beberapa trolling kita ya ada juga yang bisa COD dan ada juga yang tidak bisa menggunakan fitur COD. Misalnya seperti ini, kita coba pilih metode pembayaran dan di sini untuk fitur metode bayar di tempatnya aktif ya, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara ya, dan di sini untuk cara mengatasinya nantinya tentunya kita akan bahas teman-teman dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya yang mengalami kendala untuk aplikasi Lazada yang belum bisa menggunakan fitur COD. Nah, ada sekitar 5 ya penyebabnya kenapa kita tidak bisa menggunakan fitur COD ataupun bayar di tempat di aplikasi Lazada. Termasuk di situ pertama, mungkin lokasi yang sudah di luar zona atau tidak memungkinkan untuk masuk ke bagian situ teman-teman, kurir yang memang untuk fitur COD-nya tidak bisa diaktifkan atau tidak bisa dijangkau wilayah tersebut. Yang kedua ya, teman-teman mungkin pada produk ya yang kalian beli itu ya mungkin di toko tersebut belum mengaktifkan fitur COD-nya atau bayar di tempat, karena di setiap toko ada juga pengaturan di situ teman-teman untuk fitur ataupun untuk cara atau metode pembayaran di toko tersebut. Jadi mungkin bisa saja toko tersebut belum mengaktifkan fitur bayar di tempat. Yang ketiga teman-teman ya, bisa saja mungkin pada saat kalian melakukan check out ya, di trolling kalian itu mungkin masih ada beberapa produk yang non COD ataupun tidak bisa ya menggunakan fitur COD. Jadi dipastikan juga di keranjang ataupun trolling teman-teman pada saat melakukan check out ya dicek terlebih dahulu, ataupun kalau bisa ya di trolling itu ya dihapus terlebih dahulu ya riwayat di trolling kalian, baru kalian cari kembali untuk barang-barang yang kalian mau beli ya. Dan selanjutnya teman-teman mungkin pada saat kalian melakukan check out atau pembelian ya mungkin melebihi limit ya batas pembelian. Contoh di sini misalnya teman-teman ya, karena di situ ada batas ya. Misalnya ini kita check out seperti yang kita kasih contoh tadi ya di sini misalnya ya. Nah, seketika kita pilih metode pembayaran yang di sini teman-teman ya, di sini kita coba ini dulu ya, di sini kita coba lihat ya untuk metode pembayaran di bagian sini ya, di sini. Nah, jadi ya otomatis di sini tidak aktif ya untuk metode pembayaran. Kita klik alasannya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya jumlah pembayaran melebihi batas 5 juta dari metode pembayaran ini. Jadi silakan pilih metode pembayaran lainnya untuk menyelesaikan pembelian Anda. Nah, kemudian di sini juga sering terjadi ya bagi teman-teman yang mau menggunakan fitur COD ini. Salah satunya mungkin pada saat ini ya, ini sering terjadi. Mungkin teman-teman itu ya pada saat telah memesan barang dan kemudian sudah sampai ke lokasi ya, padahal untuk pembayaran COD atau bayar di tempat, dan teman-teman mungkin berubah pikiran ya, otomatis tidak menerima barang tersebut ya, otomatis nantinya pasti akan dinonaktifkan fitur COD-mu. Ya itu sudah pasti. Karena kenapa? Kurirnya nanti akan memberikan alasan ya. Dan bisa juga karena mungkin ya pada saat kita atau sampai barang yang kita terima itu bisa karena kurir ya. Padahal ada niat kita mau ngambil barang ya, dan mungkin karena kurirnya tidak mau menunggu lama atau ya beberapa hal lainnya ya.
ya otomatis itu dari kurir sendiri ya langsung mungkin ya tidak menyampaikan barang tersebut ya, dan nanti dibuat alasan di situ ya mungkin pelanggan atau konsumennya tidak menerima barang atau menolak, ya otomatis fitur COD kita akan dinonaktifkan dan kita tunggu nantinya beberapa bulan untuk diaktifkan kembali. Oke, itu beberapa penyebabnya ya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya di sini teman-teman, di sini juga sering terjadi ya. Yang pertama ya, perhatikan teman-teman pada bagian pengaturan kamu ini. Ya di sini. Di sini kan ada informasi akun ataupun alamat ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak bisa menggunakan dengan alamat yang sama ya pada saat kalian melakukan pengiriman atau memesan barang, contoh ya, ini kan alamat saya. Jadi di alamat saya ini disitulah dituju nantinya untuk dikirimkan barang yang kita pesan. Nah, tentunya di situ kita menggunakan nomor ponsel ya. Nah, jadi pastikan teman-teman ya, mana tahu nomor telepon yang kamu cantumkan di pas kamu memesan barang ya. Karena kebanyakan nomor telepon kita itu bisa saja kan mungkin udah digunakan teman kita ya, tetangga, sahabat kita, dan dimasukkan juga pada alamat yang sama di ya, karena namanya kalau misalnya tetangga kita kan, nah tentu sama alamatnya dan kemudian digunakannya nomor HP kita, yaitu tidak bisa ya. Silakan diubah. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba nomor ponsel lain ya, silakan dicoba nomor ponsel nantinya ya. Jangan gunakan nomor teman-teman yang mana tahu saja, karena itu memang ada efeknya, ada dampaknya di situ ya. Silakan diubah nomor ponselnya di bagian alamat ini ya. Nanti kalian bisa ubah ya, di sini kan ada tertera nomor ponsel kita ya di bagian sini. Jadi diubah aja itu nanti. Oke? Itu di bagian alamat pengiriman, silahkan diubah. Kemudian alamat ya, kalau misalnya memang benar-benar tidak bisa juga, ubah aja alamatmu di sini. Jadi bagian ini tadi ya, klik aja ubah alamat. Oke, itu solusi untuk teman-teman. Kemudian di sini di informasi akun. Nah, pada informasi akun ini juga teman-teman bisa mengubah, misalnya mau ubah nomor ponsel atau email. Jadi bisa ya, silakan diubah kalau misalnya memang tidak bisa kamu menggunakan fitur COD-nya. Coba diganti terlebih dahulu ya. Oke, coba diganti baik itu email ataupun nomor ponsel. Kemudian setel kode PIN kamu. Oke, teman-teman ya. Silakan dilakukan. Oke. Kemudian jangan lupa juga teman-teman, pastikan akun kamu itu sudah terupdate ya ke versi yang terbaru di Play Store. Teman-teman tinggal pergi ke aplikasi Play Store aja dan silakan diupdate aplikasi Lazadanya. Cari aja nanti Lazada, nanti muncul di situ. Kalau misalnya masih versi lama itu diminta update seperti ini, Lazada. Nah, misal seperti ini, karena di sini sudah ke versi baru, langsung muncul di sini buka. Kalau versi lama dia itu diminta nanti di sini update. Oke, next teman-teman, solusi selanjutnya. Setelah seperti ini, ubah alamat ya sama nomor HP yang terdaftar di alamat pengiriman barang kamu. Coba diubah ya, kemudian PIN kamu setel, alamat email kamu yang kamu daftarkan di aplikasi Lazada ubah, dan nomor ponsel juga bisa diubah ya. Itu silakan teman-teman diubah, apalagi alamat email pengiriman atau penerimaan barang kamu. Oke, setelah itu nanti kalau udah diubah semua ya, sudah dilakukan semua, teman-teman bisa log out terlebih dahulu ya. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu melalui ini pengaturan. Oke, kemudian di sini ada logout. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya juga tidak bisa seperti itu, solusi akhir teman-teman, silakan ya diklik lagi di bagian ini pengaturan. Kemudian di sini diumpan balik. Kemudian teman-teman di sini boleh ya teman-teman kasih saran di sini ya. Saran dalam arti di sini teman-teman ceritakan ya, buat permasalahan dan screenshot gambar yang sudah ada atau yang tidak bisa
menggunakan fitur COD tersebut supaya lengkap. Oke. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya untuk saran dan solusi dari admin, dan semoga membantu buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.